Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Safitri dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Kali ini kita akan membuat sebuah prototipe robotik yang menggunakan Arduino Nino, terus ultrasonic, sensor sebagai sensornya, dan suara nanti pakai keluar dari buzzer. Sebelum kita magnetik. Sebelum kita membuat nanti robotik yang menggunakan ultrasonik, yang sebagai sensornya ultrasonik, alangkah baiknya dulu kita mengenal tentang gelombang ultrasonik tersebut. Oke, gelombang ultrasonik adalah gelombang mekanik dengan frekuensi di atas batas dengar manusia, sekitar 20 kHz. Jadi gelombang ini biasanya diaplikasikan di berbagai industri, termasuk juga dengan medis, termasuk juga dengan pengolahan makanan dan pembersihan. Sifat-sifat gelombang elektrosonik ini ada 3. Yang pertama, frekuensinya tinggi, yaitu tadi frekuensinya di atas batas dengar manusia, sehingga dia itu dapat mendeteksi dan pencitraan tingkat lanjut. Yang kedua, gelombang ultrasonik ini dapat direfleksikan atau diserap oleh berbagai material, sehingga digunakan dalam pengujian non-destruktif. Nah, pada sifat gelombang yang pertama dan yang kedua ini biasanya ya digunakan oleh kelelawar. Kelelawar itu biasanya dia akan memancarkan atau membuat suara gelombang ultrasonik, nanti benda-benda yang di depannya dia akan menyerap dan merefleksikan kembali kepada si kelelawar. Akhirnya, oleh kelelawar itu mendapat pencitraan benda apa saja yang ada di depannya. Kemudian, sifat yang terakhir adalah non-ionisasi. Non-ionisasi di sini berarti si gelombang ultrasonik sendiri bersifat aman karena dia tidak ada limbah, jadi aman untuk dipakai pada medis dan industri. Penerapan gelombang ultrasonik, ya kita sudah bahas tadi di awal, ada tentang pembersihan, pendeteksian cacat, dan sonokimia. Kalau yang pembersihan biasanya karena dia tadi suaranya atau gelombangnya yang besar, sehingga mau dapat membersihkan komponen-komponen kecil dan sensitif dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian untuk pendeteksian cacat, biasanya kalau di logam-logam ya, ada logam industri pembuatan kapal, jika ada platnya yang bocor mungkin, nah pada gelombang ultrasonik itu akan ketahuan, sehingga retakan atau cacat pada material itu secara akurat dapat dideteksi. Nah, yang terakhir sonokimia, gelombang ultrasonik ini dalam proses kimia itu untuk reaksi yang lebih cepat dan efisien. Keuntungan penggunaan gelombang ultrasonik ini ada 3. Yang pertama, efisiensi tinggi. Dengan gelombang ultrasonik dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan pemrosesan material. Dia bisa mempercepat karena tadi pendeteksiannya cepat, akhirnya kan cepat produksi dan tahu masalah-masalah apa yang ada pada sebuah material. Ramah lingkungan, karena dia tidak menyebabkan limbah kimia atau panas yang berlebih. Yang terakhir, presisi tinggi, yaitu dia memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengendalian yang ketat. Untuk saat ini penggunaan daripada gelombang ultrasonik sendiri ada 3 hal yang menjadi sangat populer. Pertama, ultrasonografi 3D. Biasanya nih kalau misalnya pada ibu-ibu hamil, dia pengen ngelihat bayi dan perut, nah ini salah satunya digunakan untuk pencitraan. Kemudian ultrasonik terapi, yaitu untuk pengobatan nyeri otot dan cedera jaringan. Jadi dia sebagai ultrasonik ini sebagai metode untuk terapi. Kemudian yang ketiga ada ultrasonik akustik. Di sini pengembangan dan pemrosesan akustik untuk aplikasi yang lebih efisien dan kuat. Nah, ini ada juga kendalanya. Ada beberapa kendala pada penggunaan gelombang ultrasonik. Yang pertama, pertahanan material. Kan ada beberapa material yang bisa memblok gelombang ultrasonik, akhirnya aplikasinya nggak bisa dipakai secara maksimal, hanya beberapa. Kemudian penetrasi material, beberapa material sulit untuk ditembus oleh gelombang ultrasonik, membatasi dalam proses pembersihan atau inspeksi.
Kemudian kontrol parameter. Nah, dibutuhkan kontrol parameter yang sangat ketat untuk memastikan gelombang ultrasonik bekerja dengan efektif. Kesimpulan daripada gelombang ultrasonik sendiri. Yang pertama, dia punya peluang luas. Peluang luasnya ini dia masih bisa dikembangkan di berbagai bidang, misalnya industri, kedokteran, riset ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangannya konstan. Dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan industri, gelombang ultrasonik sendiri itu berkembang seiring, kayak gitu. Yang ketiga, penting untuk edukasi. Pemahaman yang lebih baik tentang gelombang ultrasonik penting untuk memaksimalkan manfaatnya. Nah, ini nih yang akan kita manfaatkan, yaitu membuat prototipe robotik dengan menerapkan gelombang ultrasonik. Oke, untuk membuat prototipe robotik, kita perlu mengenal alat dan bahan ya, alat-alat yang kita bakal gunakan. Nah, yang di sini adalah Arduino Nano. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk dia ultrasonik, kita harus perhatikan kodenya. Kodenya itu kita perhatikan dari lambang ini, warna. Dia memiliki warna seperti ini, berarti pada Arduino Nano, dia bisa dipakai di ini, di D3 dan D4. Jadi, untuk menghubungkannya, kita pakai ini, kabel, kabel penghubung. Baru kita sambungkan di D3, D4. Nah, dia harus kode warna, diperhatikan. Kemudian untuk buzzer, ini sebagai outputnya nanti akan mengeluarkan suara. Kita perhatikan dia ada warna yang seperti ini. Ini terserah ya kita mau masukkan di mana. Nah, kalau misalnya di sini itu bisa dari D5, D6, D7, D8, D9. Bisa diperhatikan. Nah, saya akan memasangnya di D7. Oke, saya akan perkenalkan lagi, ini adalah kabel USB tipe A. Biasanya pada HPP jadul. Ini akan menghubungkan si Arduino Nano ini, Arduino Nano, dihubungkan ke laptop. Di sini. Jika tadi perangkat sudah kita atur, sekarang kita akan berkutik dengan aplikasi M-Block. M-Block di sini adalah aplikasi yang kita pakai untuk menerjemahkan perintah ya. Nah, di situ nanti kita akan menghubungkan perintah-perintahnya untuk bisa diaplikasikan di Arduino Nano. Ini nanti dia kita menganalogikan sebuah kerjaan di sini, di blok ini, nanti akan diartikan atau dibaca di alat. Pastikan kalau di M-Block itu sudah terinstal Arduino Nano, tandanya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau lihat ditambahnya, nah ini sudah saya tandai bintang, gitu. Karena sudah terinstal, kita anggap sudah. Kemudian kita pergi ke event. Ke event kita akan membuat when Arduino startup. When Arduino Nano startup. Kita pindah ke blok. Baru kita akan pindah ke forever. Forever taruh di when Arduino startup. Dari sini kita juga akan masukkan ke if then else. Oke, lanjut kita pergi ke operators. Kita akan mengambil jaraknya itu untuk ultrasonic membacanya ya di bawah. Nih, kita masukkan di then. Kita akan di bawah daripada 3 cm ya. Kemudian di sini ya, kita akan masukkan di sini adalah sensing. Yang ini sensing adalah read ultrasonic trick pin ya. Kita masukkan nih. Ingat, tadi trick pinnya berapa? Ada di
D3 dan di D4. Kita akan ganti angka 1 sini D3, di sebelahnya itu 4. Agar bisa nampak saya kasih kecil. Udah. Kita akan pergi ke set digital pin lagi. Baru set digital pinnya kita taruh di bawah sini. Satu lagi di sini. Yang di atasnya ini ya, set digital pinnya itu sebagai buzzer. Buzzernya ada di D7 berarti 7. Di sini juga 7. Kemudian yang di atas itu low. Kita ganti ya, low. Yang di bawahnya high. Kemudian kita akan menambah waktu. Waktunya di sini tuh pada menit keberapa dia akan berbunyi dan berapa lama dia akan berhenti. Kita akan pergi ke kontrol. Di kontrol sini ada wait, kita masukkan di sini. Kita akan pasang aja 1 detik ya. Kemudian kita akan mengkoneksikan dulu apa yang ada di aplikasi dengan yang di papan Arduino. Di connect, show all, connect. Ketika dia sudah connect, baru kita akan upload. Oke, kalau upload kita akan coba ya pada tadi di sini kita aplikasinya kan kita ini ya pada jarak 3 meter. Kalau dia misalnya tangan kita tuh mendekat dari jarak sekitar 3 cm, dia akan lama 1 detik. Dikonekkan dulu, connected, kemudian di-upload. Ya, ya, kita coba. Pada jarak, dia akan berbunyi. Jika tidak ada penghalang, dia akan berhenti. Lagi ya. Jika tidak ada yang menghalang, dia akan berhenti. Oke, kita anggap berhasil, oke? Terima kasih.